Aku mencoba memahami perjalanan kembali ke kampung Sakalananggor, walaupun dengan penampilan yang jauh berbeda. Namun aku selalu percaya kepada Budi dan Ki Dudui, juga Mang Idim. Semuanya selalu mempunyai alasan. Di bawah matahari sore yang baru saja aku lihat, aku sudah melewati jalanan kota. Walaupun baru pertama kali aku dibawa oleh Budi melewati jalanan yang tidak pernah aku lalui ini. Beberapa kali aku memastikan gelang gengge dan batu kecil aman berada di dalam saku celana, termasuk handphone. Juga tas pancingan yang sedari tadi aku gendong. Apa kata Ki Dudu Ibu? Apa ada pesan? Ucapku cukup kencang. Apalagi beberapa kali rambut panjang Budi mengenai bagian wajahku karena terkena angin. Jika malam ini ritual itu terjadi, Alda mati. Hanya itu. Sisanya Ki Dudui menyerahkan kepada kamu, Gam. Nantinya gimana? Jawab Budi perlahan. Budi! Bentakku sambil menepuk pundaknya. Hanya itu, Gam. Sisanya malam ini kita napak tilas kilang samana saja. Jawab Budi sambil semakin menambah kecepatan laju motor, sehingga tidak ada obrolan apapun lagi dengan Budi. Setelah hampir 2 jam perjalanan, barulah aku memasuki sebuah hutan. Namun masih banyak terdapat rumah warga dan beberapa kali berpapasan dengan pengendara lainnya yang aku lihat membawa perlengkapan pancingan seperti yang aku bawa. Ini jalan menuju dermaga, Bud? Tanyaku. Tepatnya dermaga ala kadarnya, Gam. Cuman biasanya para pemancing itu menuju Rawatilas, tempat di mana ujungnya ke Telaga Mayit jalan ini. Nanti kita naik perahu. Jawab Budi seolah sudah sangat tahu jalanan yang dilaluinya sore ini. Apalagi awan kuning sudah terlihat akan muncul. Setelah cukup lama dan beberapa kali disalip oleh pengendara motor lainnya juga, sudah terasa angin cukup kencang dari arah Talaga Cindek yang akan aku datangi dengan Budi. Itu, Gam, ucap Budi. Sebuah talaga sangat besar yang baru aku ketahui sudah aku lihat jelas, lengkap beberapa orang yang akan menaiki perahu. Dari mana arah Rawatilas dan Leweng Awi Kolot itu, Bud? Tanyaku yang baru saja turun di salah satu tempat penitipan motor. Aku belum tahu, nanti saja. Jawab Budi yang langsung meminta tasnya agar digendong olehnya. Assalamualaikum, ucapku dalam hati sambil merasakan getaran yang sudah lama tidak aku rasakan ketika datang ke sebuah tempat. Ketika mulai berjalan turun menginjak tanah yang akan membawa ke salah satu orang yang sedari tadi melambaikan tangan di dekat perahu. Wah, saya paham betul tujuannya. Kalau udah siap mancing begini, Rawatilas ya, ucap salah satu bapak-bapak di dekat perahu yang cukup besar. Darman, Pak. Rakit Darman, saya dari kampung yang sama, jawab Budi. Oh, pantesan juragan Rakit. Sudah saya hafal betul. Tapi sudah lama tidak terlihat Kang Darman itu. Ayo naik, ucap bapak tua sambil menahan agar perahu tidak bergoyang terkena ombak dari perahu lain yang baru saja menepi. Seharusnya aku bisa menikmati pemandangan telaga yang indah ini. Apalagi hari semakin sore. Bahkan ketika melihat jam sudah hampir mendekati waktu maghrib. Baru ya pada mancing kesini. Baru lihat soalnya, ucap bapak tua pengendara perahu. Aku hanya menjawab dengan senyuman saja, agar tidak membuatnya semakin curiga. Hanya suara berisik saja yang aku dengar dari mesin perahu ini yang membawaku ke tujuan utama. Namun lain yang aku rasakan dari tadi, aku dibuat sangat cemas. Apalagi ketika melihat ke arah air yang tenang, seperti ada yang memperhatikan aku dari belakang. Budi juga sedari tadi terus saja memperhatikan sekitar, membuat bapak tua yang mengantarkanku cukup curiga. Setelah hampir 30 menit berada di atas Talaga Cindek yang sebenarnya Ki Dudui menyebutnya Talaga Mayit, kini aku sudah menepi dan melihat rakit-rakit berjajar. Namun hanya sedikit saja orang yang masih memancing sore ini. Sudah jarang sebenarnya orang yang mancing malam semenjak banyak hal aneh di Rawatilas sana,
Tapi kalau berdua tidak terlalu cemas, ucap bapak perlahan. Memangnya kenapa pak? Tanyaku sambil memberikan ongkos. Susah pak jelasinnya, nanti malah jadi takut lagi. Sudah nikmati aja mancingnya, tuh lihat, emang gampang dapat ikan di sini, ucap bapak sambil menunggu orang yang berjalan akan pulang menaiki perahu bapak tua. Anehnya, orang yang melihat aku baru saja sore ini tiba di Rakit Darman melihatku sangat kaget dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu perahu yang sudah mengantarkan aku dan Budi bahkan memberikan nomor handphone agar jika pagi untuk kembali bapak itu siap menjemput. Bud, itu rawa tilas, ucapku perlahan, melihat sebuah aliran sungai yang tenang dan luas menuju talaga di mana aku dan Budi berjalan ke arah Rakit. Gam, bahaya. Sudah ada yang melihat kita lihat dari atas sana, jawab Budi tiba-tiba setelah melihat ke arah leuweung. Ayo, cepat ikuti aku, ucapku setelah melihat seorang lelaki tua malah berlari masuk ke dalam leuweung dengan tergesa-gesa. Di bawah langit yang sudah perlahan menyambut gelap malam, langkahku seperti dibawa ke sebuah jalan menuju atas leuweung itu. Yang aku yakini itu adalah leuweung Awi Kolot, karena aku mendengar jelas suara gesekan bambu yang cukup keras, sama seperti beberapa hari kebelakang aku dengar dalam setiap aku melaksanakan ibadah. Suara gesekan bambu. Walaupun baru aku menyadari, di salah satu rakit yang masih ada beberapa orang yang hendak memancing dan bersiap untuk pulang, terlihat kucing hitam yang sedang diberikan makan ikan. Ada. Benar harusnya bahaya malam ini. Ada bahaya, ucapku dalam hati. Terus saja berjalan cepat diikuti oleh Budi sambil memperhatikan sekitar. Karena sekarang aku sudah mulai berjalan menanjak ke arah leuweung. Masih jauh gak mak? Ucap Budi. Di atas sana kita berdiam agar bisa melihat jelas ke rawa dan telaga, jawabku sambil mengatur nafas yang mulai ngos-ngosan. Belum terlambat, ucap Budi tiba-tiba ketika baru saja sampai di tempat yang aku tuju, sehingga pemandangan ke rawa tilas yang sedari tadi menarik perhatianku. Sangat jelas aku melihatnya. Aku dan Budi baru saja duduk di antara pohon-pohon cukup besar yang berjajar, sehingga dari arah depan rawa dan telaga tidak akan mengetahui keberadaanku, termasuk orang-orang di bawah dekat rakit. Seperti kebingungan mencari aku dan Budi yang baru saja duduk. Minum gak mak? Tunggu sebentar, ucap Budi tiba-tiba. Bud, dengar, jangan ke arah belakang. Itu leuweung Awi Kolot. Dari tadi sudah banyak yang ingin bicara, namun aku tolak berkali-kali. Bahaya, jawabku cemas karena sekarang sudah memegang gelang gengge di dalam saku. Budi langsung terdiam, tanpa bergerak, dan kembali duduk. Apalagi gelap malam sudah semakin hadir, membuat pandanganku hanya melihat warna air rawa tilas dan talaga Cindek saja. Beberapa kali aku hanya memperhatikan sekitar sambil mengatur diriku agar tenang. Apalagi dari arah rawa yang gelap penuh dengan pepohonan kecil, sudah aku rasakan, dan aku lihat beberapa mata seperti memperhatikan ke arahku. Gama, ini Ki Dudui sama Mang Idim datang ke rumah lagi, ngopi bareng Mang Tahrim. Isi pesan dari Dewi yang aku baca karena baru saja melihat handphone. Aman Bud, kakek dan Mang Idim di rumah. Budi hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi aku yakin waktu maghrib sudah setengah jam berlalu. Dari belakang sini harusnya kampung Sakalan Anggur. Benar kan Bud? Ucapku perlahan. Leuweung Awi Kolot, lalu kampung itu, dan percaya tidak Gam, belakang leuweung ini satu jajar lurus, jauh rumah, dan kandang peternakan Romlah, ucap Budi. Aku langsung percaya dengan ucapan Budi. Apalagi baru saja aku membayangkan kenapa perjalanan tempo hari ke rumah Alda cukup jauh, karena memutar. Sudah hampir 1 jam aku hanya berdiam dan memperhatikan sekitar sambil dalam hatiku membacakan zikir berkali-kali dan meminta perlindungan pencipta. Bud, dengar, jangan ada nyawa yang melayang di tangan kamu, paham? Ucapku serius. Maaf Gam, tidak ada jaminan. Apalagi siapapun yang berani menyentuh kamu, jawab Budi. Anehnya langsung melihat ke arah belakang. Tiba-tiba angin sangat kencang
dan suara bambu yang saling bergesekan kini aku dengar sangat kencang sekali. Juga pohon-pohon di rawa tilas dan talaga cindek terlihat bergoyang. Apalagi sudah terlihat tidak ada orang sama sekali di atas rakit-rakit pemancing. "Gam, tengkurap Gam," bisik Budi sambil menjatuhkan posisi berdiri tas pancing yang panjang itu. Aku langsung mengikuti perintah Budi. Apalagi kini gesekan-gesekan suara orang yang melangkah dan seperti binatang-binatang berkaki empat sudah aku dengar. "Bud, berapa orang? Cepat pastikan," bisikku tegas. Apalagi beberapa rumput kini sudah menghalangi tubuhku dan Budi. 3 orang mungkin sulit. Bukan langkah manusia saja ada kambingnya, jawab Budi yang seperti akan bergerak dalam posisi tengkurapnya. Namun langsung aku tahan dengan cepat. "Jangan dulu Bud," bentakku pelan. Aku langsung dibuat kaget dengan apa yang aku lihat. Apalagi kini langkah kaki itu semakin turun ke arah rawa tilas bersama banyak sekali kambing-kambing yang aku lihat. Setiap orang membawa 3 kambing yang baru aku dengar suaranya semakin kencang ketika orang-orang itu semakin turun ke dekat rawa tilas. Ritualnya dimulai. Seharusnya tidak lama lagi Bu Romlah ada, ucapku perlahan. Dengan seketika kambing-kambing itu dilemparkan begitu saja. Setelah dipangku 3 orang yang tidak aku kenal itu, bahkan aku melihatnya cukup jauh. Namun aku cukup kaget ketika mendengar langkah binatang kecil dari arah samping telinga kiriku. "Meong hideng," ucapku perlahan yang disadari Budi. Budi langsung terdiam dengan tatapan kagetnya. Karena kucing hitam yang sebelumnya aku lihat di rakit sedang makan, kini sudah berada tepat di sampingku. Suara berisik kambing-kambing dan beberapa kali suara air yang menerima lemparan kambing itu aku dengar jelas. Namun, seketika, kambing yang banyak itu sedang berenang. 3 orang itu langsung berjalan, terburu-buru naik kembali. "Astagfirullah," ucapku perlahan. Diikuti oleh Budi yang menggelengkan kepalanya berkali-kali. Dengan seketika, kambing-kambing itu seperti ada yang menariknya di dalam rawa, yang kini airnya tidak tenang lagi itu. Karena kambing-kambing sudah tenggelam begitu saja. Disusul suara langkah orang yang Budi dengar memberikan tanda kepadaku. Apalagi gelang gengge di dalam saku celana yang mana pemiliknya itu sudah berada di sampingku. Terasa dingin. Aku mendengar dengan jelas. Suara gerakan kaki berbeda dari sebelumnya kini terbagi 2. Yang satu ke arah barusan 3 orang dan satunya lagi ke arah aku dan Budi yang sedang tengkurap. Begitu juga hal itu disadari Budi. "Alda," ucapku perlahan. Alda sudah berjalan bersama Ibu Romlah dan Sobar, juga 2 orang lainnya yang mengikutinya dari belakang. Dan aku baru melihat seorang nenek tua sudah berdiri di dekat air rawa tilas, seperti menunggu kedatangan Alda dan Ibu Romlah. "Di sini ternyata. Akhirnya kepala kamu duluan, sebelum semua kepala keluargaku kamu tebas." Sebuah golok tajam baru saja terdengar. Suaranya begitu jelas dikeluarkan dari sarangnya. Kini golok itu tepat mengarah ke leher Budi. Bahkan tidak aku ketahui lelaki tua yang pernah aku lihat itu tiba-tiba saja muncul. "Pak Iwan," ucapku kaget melihat lelaki tua yang kini akan menyalangkan golok itu ke arah leher Budi. "Budi, jangan!" teriakku. Dengan sangat cepat, Budi mengeluarkan pisau tajam dari belakang pinggangnya dan melepaskan lilitan kain hitam. Tanpa menghiraukan perkataanku, pisau itu diarahkan pada bagian betis Abah Iwan dan dia menyayatnya beberapa kali hingga seketika Bah Iwan tertunduk di hadapan Budi yang masih berusaha bangun. Bah Iwan melihat ke arahku, kemudian perlahan kepalanya bergerak ke arah Budi sambil tersenyum, sama sekali tanpa mengeluarkan suara kesakitan. "Bud, jangan, bukan ini, jangan," ucapku sambil mengatur nafas yang belum tenang. "Sialan," bentak Budi langsung memegang kepala Bah Iwan dan langsung pisau tajamnya itu mengelilingi bagian leher Bah Iwan dengan cepat. "Pantas saja tidak mengeluarkan darah, Bud. Jelmaan lembut dari lowong awi kolot," ucapku perlahan. Karena seketika dalam gelapnya malam dan angin yang semakin bertambah kencang, wujud Abah Iwan menghilang begitu saja.
Kaget aku Gam, masalahnya baru pertama kali terkena tipu muslihat makhluk seperti itu. Lumayan berbahaya, bisa mengecoh kita. Ucap Budi sangat kesal sambil kembali tengkurap. Aku yang sudah perlahan tenang melihat kembali ke arah di mana Alda, Bu Romlah, dan seorang nenek tua yang dari tadi seperti sedang berbicara serius di tepi rawa tilas. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Alda ditarik paksa oleh Sobar dan dua orang lelaki yang membantunya, langsung diikuti oleh langkah Bu Romlah. Setelah nenek tua itu menunjuk ke arah persembunyian aku dan Budi. Bahaya Gam, nenek tua itu melihat keberadaan kita. Ucap Budi sangat panik. Alda sudah tidak sadar, Bud. Dia saja jiwanya sudah tidak utuh. Dari cara jalannya saja juga bukan seperti manusia normal. Ucapku perlahan sambil menyadari Meong Hideng sudah bergerak perlahan dan kini berdiam di dekat tanganku. Walaupun keberadaanku sudah yakin diketahui nenek tua yang aku yakini bernama Nipiah, namun tetap saja aku belum bergerak sama sekali. Ingin melihat kemana perginya nenek itu, karena Bu Romlah sudah berjalan paling belakang kembali masuk ke dalam leweng Awi Kolot. Pantas, Ki Dudui bilang paling bahaya. Lihat Bud, ucapku dibuat tidak percaya. Di atas air rawa tiwas sudah mengambang bangkai-bangkai kambing tanpa kepala. Sudah muncul dua ekor buaya yang sangat hitam pekat berukuran besar raksasa, perwujudan dari sosok penunggu rawat tilas menjemput nenek tua. Apa sekarang saja Gam? Ucap Budi sambil berjongkok, masih memegang pisau tajam dan kain hitamnya. Jangan Bud, bukan itu tujuan kita malam ini, jawabku sambil perlahan jongkok dengan cepat menahan pundak Budi. Tiba-tiba angin sangat kencang muncul begitu saja, lebih kencang dari sebelumnya, membuat pepohonan di sekitar rawa tiwas dan Talaga Cindek ikut bergerak terkena hempasan angin. Diikuti suara bambu-bambu bergesekan sangat kencang. Hanya warna air dari rawa tiwas yang saja sudah bercampur darah yang kini aku dan Budi lihat. Gam, bawa aku masuk ke leweng Awi Kolot. Aku penasaran jalan yang membawa Romlah dan anaknya itu sampai ke rawa ini, ucap Budi setelah memperhatikan sekitar. Belum sempat aku menjawab ucapan Budi, kucing hitam yang barusan masih di sebelahku dengan terpincang-pincang berjalan begitu saja menjauh ke arah leweng Awi Kolot. Sebentar, aku hubungi dulu Mang Idim. Baiknya malam ini kita harus melakukan apa? Jawabku sambil mengeluarkan handphone di dalam saku celana. Beberapa kali panggilan tidak diterima oleh Mang Idim. Begitu juga pada nomor Dewi dan Mang Tahrim. Bahkan sampai ke nomor Teh Anggit, sama sekali tidak ada jawaban. Membuatku sedikit cemas. Apalagi Budi sudah beberapa kali berjalan ke depan dan kembali ke arahku. Gimana Gam? Tanya Budi terlihat sudah sangat penasaran pada isi leweng Awi Kolot. Baru saja aku akan menjawab ucapan Budi, tiba-tiba panggilan masuk ke dalam handphone dari Mang Idim. Assalamualaikum Mang. Ucapku berusaha lebih tenang. Ini kakek Gama. Keadaan rumah jauh lebih aman dari malam sebelumnya. Bagaimana di situ? Tanya Ki Dudui dengan suara khasnya. Segera aku menjelaskan kejadian barusan kepada Ki Dudui. Termasuk Alda dan Bu Romlah hanya bertemu dengan nenek tua di tepi rawa tiwas, lengkap dengan kejadian makhluk dari leweng Awi Kolot yang menjelma jadi Bah Iwan. Sudah tanggung, masuk saja. Alda pasti kondisinya semakin parah, dan Bu Romlah pasti sangat kesal. Ritual yang seharusnya sudah memberikan sesajen gagal malam ini. Harusnya ada jalan menuju rumah Bu Romlah dari leweng itu Gam. Kakek bermalam di rumah ini sampai kamu kembali, ucap Ki Dudui menjelaskan dengan perlahan. Membuatku langsung paham dengan semua perkataannya. Apalagi aku merasa tenang keadaan rumah pasti bisa terkendali malam ini. Bud, apa yang kamu ketahui dari warga sekitar soal leweng itu? Ucapku sambil berdiri setelah Ki Dudui mematikan telepon. Leweng biasa aja Gam, tapi setelah bertahun-tahun ke belakang sudah jarang dilalui siapapun, karena sebagian sudah milik Romlah. Sisanya banyak kejadian yang ditampakkan para penghuni leweng itu. Apalagi beberapa tahun ke belakang setelah Bapak Alda meninggal,
Yang aku dengar hanya itu, Gam, jawab Budi, terus saja matanya berkeliling memastikan keadaan di sekitar. Setelah berusaha meyakinkan diriku dan terbayang keadaan Alda juga suaminya yang pasti sedang kebingungan, juga harus segera menuntaskan perjalanan malam ini, membuat aku dan Budi perlahan berjalan semakin menanjak untuk menuju Leweng Awi Kolot. Sudah tanggung, Bud. Aku yakin Bu Romlah juga bukan tanpa alasan seperti itu. Ucapku tiba-tiba mengikuti langkah Budi yang sudah kembali menggendong tas pancingnya itu. Harusnya tidak ada alasan, Gam, untuk hal gila seperti itu. Mungkin kita belum saja memahami bagaimana bahaya yang dikatakan kakek Dudui, jawab Budi sambil mengisap rokoknya dan mengeluarkan asap yang cukup banyak. Suara-suara bambu yang bergesekan terkena angin sudah aku dengar semakin jelas, menenggelamkan suara langkah kakiku dan Budi di bawah sinar bulan malam ini yang semakin terang, menjadi sumber pencahayaan satu-satunya. Beberapa kali aku melihat ke belakang sebuah talaga dan rawa yang sudah menampakkan kenyataan lain. Di balik indahnya ciptaan Tuhan tersebut menyimpan kemustahilan bersifat nyata. Kala manusia benar-benar buta, berani menyekutukan pencipta dan membenarkan apa yang telah diperbuatnya itu, termasuk Bu Romlah. Kalau haus, ini masih ada 2 botol, Gam, di dalam tas. Bilang saja, ucap Budi tanpa melihat ke arahku dan terus berjalan. Apalagi sekarang rumput-rumput dan dedaunan yang dari tadi aku injak sudah berganti dengan daun-daun bambu dan tanah merah. Juga bambu-bambu yang berwarna hijau sudah aku lihat menjulang tinggi dan melengkung. Bismillah, ucapku dalam hati setelah melihat sebuah jalan setapak yang terbelah di antara bambu-bambu. Apalagi di depan semakin gelap karena cahaya bulan sudah tertutup bambu dan daunnya. Ada yang aneh, Gam, ucap Budi. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Bulu pundakku langsung berdiri dan pandangan lurus dari kejauhan sudah melihat seseorang berdiri, kemudian melangkah kembali dengan perlahan menuju arahku dan Budi. Jalan saja, jangan dulu, Bud, sabar. Aku yakin itu manusia, ucapku menahan tangan Budi kembali mengeluarkan pisau dari balik punggungnya. Jalanan setapak ini tidak terbagi lagi, yang pasti akan berpapasan dengan lelaki memakai baju hitam. Walaupun dalam hatiku terus saja mengucapkan zikir yang diberikan Ki Dudui, terus berusaha semakin peka pada keadaan sekitar. Walaupun beberapa kali di balik bambu-bambu itu sudah disambut oleh mata-mata yang seperti memperhatikan ke arah aku dan Budi. Aku dan Budi terus saja berjalan kaki di atas jalan setapak ini, yang aku yakini barusan juga dilalui Bu Romlah, karena terlihat bekas langkah kaki dari daun-daun bambu yang sudah bergeser, bekas injakan kaki dan binatang. Lelaki yang semakin mendekat itu terlihat penuh dengan jenggot di bagian dagunya, walaupun sekarang tangannya sudah memegang golok yang terikat di pinggangnya. Hal yang sama juga dilakukan Budi, karena tangan kanannya sudah berada tepat di balik punggungnya. Orang tua, Bud, ingat, jangan ada tingkah aneh apapun. Jangan memulai duluan, bisikku perlahan di belakang Budi yang tidak terlalu jauh. Budi hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya saja, walaupun nafasnya sudah terdengar tidak tenang. Apalagi suara daun-daun bambu yang bergesekan terkena angin terus saja aku dengar. Jarang sekali ada pemancing yang melewati jalan Leweng Awi Kolot. Apalagi sudah larut malam seperti ini. Mau kemana kalian ini? Ucap kakek tua sangat curiga, sambil tangannya tidak lepas dari ujung goloknya. Sudah berhenti tepat di depan Budi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Assalamualaikum, ucapku perlahan sambil berdiri tepat di sebelah Budi. Kakek tua yang sekarang aku lihat sedang menggendong plastik dan jaring kecrik penangkap ikan cukup besar, terlihat sangat kaget mendengar suara ucapan salamku. Waalaikumsalam. Mau kemana kalian ini? Jawab kakek tua, terus memperhatikan dengan tatapan penuh kecurigaan. Maaf, kek, saya hanya berjalan menuju kampung Sakalananggor, jawabku perlahan. Malah dijawab oleh tarikan tangan kakek tua itu sedikit mengeluarkan ujung goloknya yang sangat tajam. Mending kalian putar arah. Sudah tidak ada yang pernah masuk ke leweng ini. Cepat! Bentak kakek tua cukup kencang.
tiba-tiba terdengar suara gesekan langkah kaki yang cukup besar. Aku dengar bukan langkah manusia dari arah samping pohon bambu yang berjajar. Apalagi gelang gengge di dalam saku celanaku sudah berbunyi berkali-kali begitu saja, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Kring, 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 kring. Astagfirullah, ucap kakek tua sambil melihat ke arah samping, di mana suara langkah itu semakin jelas terdengar. Melepaskan tangannya dari ujung golok, kakek tua itu tidak berkata apapun lagi, langsung berjalan dengan cepat melewati aku dan Budi. Tatapannya ke arahku sangatlah heran. Tidak mungkin, ucap kakek tua yang aku dengar, sambil berjalan semakin cepat ke arah rawa tiwas dan talaga Cindek. Gam, harusnya kakek tua barusan tahu leweng, rawa, dan talaga itu, ucap Budi yang kembali berjalan. Aku juga curiga begitu, Bud, jawabku. Kini langkah kaki yang menginjak tanah merah dan sesekali dedaunan bambu bukan lagi berasal dari kaki aku dan Budi saja, melainkan suara langkah berkaki besar yang terus-menerus aku dengar mengikuti aku dari belakang. Walaupun beberapa kali aku pastikan sosoknya sama sekali tidak berwujud. Meong hitam, ucapku perlahan, merasakan semakin dingin gelang gengge yang ada di dalam saku celana. Dijawab oleh anggukan kepala Budi berkali-kali. Gam, kemana ini ada dua jalan, ucap Budi. Kiri, Bud, aku yakin dan masih ingat betul posisi rumah Alda, jawabku, ditambah aku melihat bekas langkah kaki juga di atas tanah merahnya. Sementara jalan ke kanan masih tertutup dedaunan bambu yang rapi. Sementara itu, malam sudah semakin larut. Bahkan ketika melihat handphone sudah tidak ada lagi kabar dari orang di rumah. Perlahan, suara langkah berkaki besar itu hilang. Apalagi terus saja aku melangkah di dalam leweng bambu tanpa tahu di mana letak rumah Alda. Budi sudah mengeluarkan air minum di dalam tas pancingan dan diberikan kepadaku. Walaupun aku baru sadar, tiba-tiba melihat jalan kecil setapak lainnya di antara pohon bambu ini. Bud, ucapku sambil mengelap keringat yang sudah bercucuran. Yang kamu pikirkan seharusnya sama denganku. Jalan itu yang pasti dilalui Romlah sebelumnya, ucap Budi. Rumahnya berarti semakin dekat, Bud. Anehnya mata Budi yang melihat ke arahku tidak berkedip cukup lama, membuatku penasaran dengan apa yang dilihatnya. Apalagi angin malam ini tidak henti-hentinya menerpa aku dan Budi yang beruntungnya mengenai jaket yang cukup tebal. Budi, jalan cepat, bentakku tiba-tiba. Baik, Gam, jawab Budi yang langsung berjalan dengan cepat mengikuti jalan setapak. Di antara pohon bambu sudah menjulang kaki yang sangat besar penuh bulu, bahkan sampai menutupi jalan yang sebelumnya aku lewati. Penunggu leweng ini bukan, Gam? Tanya Budi sambil terus berjalan semakin cepat. Tidak tahu, Bud, belum bisa aku pastikan, jawabku sambil ngos-ngosan. Sakit, tolong, sakit. Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan sangat kencang yang aku dengar dari arah depan, dan diikuti bau kemenyan yang sangat menyengat terbawa oleh angin. Di depan, Bud, sebentar lagi sampai. Itu suara Alda, aku yakin, ucapku perlahan, mengenali suara teriakan itu. Walaupun cukup aneh suaranya begitu kencang sekali. Iya, Gam, lewang ini harusnya luas sekali. Lihat ke arah sana dan sana. Tapi hanya ada satu jalan di depan, sudah habis jalanan setapak ini, jawab Budi sambil kembali melangkah. Setelah cukup lama berjalan di dalam leweng awi kolot, aku langsung dibuat cukup kaget melihat hamparan pohon-pohon pisang yang cukup luas. Namun sebuah kandang yang cukup besar dikelilingi pagar dari bambu yang menarik perhatian aku dan Budi. Apalagi sudah tercium bau kotoran kambing dan sapi bercampur dengan bau kemenyan. Gam, tidak salah lagi itu kandangnya. Lihat, banyak asap, ucap Budi tiba-tiba setelah berjalan cukup cepat melewati pohon pisang. Artinya kita sudah sampai, Bud. Aku ingat Bu Romlah dan suami Alda bilang, di belakang rumah ada kandang peternakan seperti itu, jawabku memastikan. Tunggu di sini, aku pastikan ke depan agar bisa masuk dari kiri ke area rumahnya. Nanti bisa langsung ke kamar Alda. Aku ingat sekarang,
Ucap Budi langsung melangkah meninggalkan aku sendirian. Aku langsung berjongkok di samping pohon pisang, memperhatikan sekitar kandang yang cukup luas sekali. Walaupun asap-asap dari bau yang sudah semakin bercampur, tidak jelas sudah aku cium. Jam 11 malam, makin bahaya, ucapku dalam hati. Terus melihat Budi berjalan mendekat ke arah kandang, sambil berpikir keadaan Alda sudah semakin buruk. Tidak berselang lama, Budi kembali dengan cepat ke arahku. Aku lupa namanya siapa perempuan yang mirip orang gila itu, Gam. Ucap Budi terlihat mulai tidak tenang. Bi Jenab, salah satu perempuan kepercayaan Bu Romlah. Kenapa memangnya, Bud? Tanyaku semakin cemas. Keadaannya tidak mungkin, Gam, untuk kita berjalan berdua ke depan dan menemui Alda malam ini di kamarnya. Sober dan Jenab terlihat di ujung kandang. Romlah seperti sudah tahu kita akan datang. Ucap Budi sangat serius. Aku langsung terdiam mendengar ucapan Budi. Sementara aku masih penasaran untuk melihat keadaan Alda. Kalau sendiri aku yang jalan ke depan bagaimana? Tanyaku perlahan. Sulit, Gam, benar-benar sulit. Masalahnya kalau kamu mengizinkan malam ini juga aku habisi siapa saja yang menghalangi kamu. Tidak masalah, Gam, dan itu sangat mudah bagiku, jawab Budi, membuat aku harus berpikir dengan cepat. Jangan ada nyawa yang melayang malam ini, Bud. Tujuan kita bukan itu, ucapku dengan tegas mengambil keputusan, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Harusnya masih ada cara yang lebih mulus daripada kedatangan seperti ini, Bud. Tapi ada bagusnya. Jadi kita tahu bagian belakang rumah ini termasuk kandang itu, ucapku. Tiba-tiba suara kambing aku dengar cukup jelas, berbarengan dengan suara sapi yang tiba-tiba bersuara sangat berisik sekali. Disusul cahaya sorot baterai mengenai aku dan Budi. Di sana, kejar cepat, kejar! Terdengar suara teriakan suara Sobar yang pernah aku dengar jelas suaranya. Sudah berteriak berkali-kali dengan sangat kencang. Pergi sekarang, Gam. Cepat duluan, bentak Budi. Aku langsung berdiri dan berlari cukup kencang, diikuti oleh Budi di belakangku. Kembali melewati pohon-pohon pisang agar bisa masuk kembali ke leuweung awi kolot. Suara tertawa seorang perempuan tiba-tiba terdengar juga dari arah dalam leuweung awi kolot yang sebelumnya aku lewati. Bahkan sekarang semua sosok yang ada di dalam leuweung awi kolot menunjukkan wujudnya dengan angin yang tiba-tiba kembali kencang, membuat bambu-bambu itu bergesekan. Gam, lebih cepat lagi, bentak Budi. Sementara sorotan dari cahaya berwarna kuning itu terus saja aku lihat. Berapa orang, Bud? Tanyaku sambil terus berlari, sambil memegang gelang gengge dan batu kecil di dalam saku. 4 orang, termasuk Sobar. Cepat, perintah aku untuk menghabisinya, Gam. Perintah aku, Gam, cepat, jawab Budi mulai panik. Tidak, jangan, Bud. Jawabku terus berlari semakin kencang. Jangan ke arah barusan, Gam. Arah jalan menuju Rawat Tiwas yang langsung bawah saja, ucap Budi. Sebuah persimpangan jalan aku ambil. Apalagi suara teriakan dan wujud-wujud di luar sangkaanku sebelumnya sudah menutupi jalan berdiri di bawah pohon bambu. Korban tumbal, ucapku melihat jelas sosok-sosok manusia berwajah pucat dengan bagian kepala yang tidak ada satupun yang utuh. Duluan, Gama, kalau seperti ini sampai Rawat Tiwas orang-orang itu akan mengejar, ucap Budi sambil berhenti dari larinya. Baik, tapi ingat, Bud, jangan ada nyawa yang melayang. Ini baru permulaan. Aku harus memastikan semuanya aman terlebih dahulu. Taruhannya Alda dan keluarga kita juga, ucapku menepuk pundak Budi. Jika aku tidak kembali cepat, tinggalkan saja, Gam. Jangan menunggu, jawab Budi, langsung masuk ke antara celah pohon bambu. Sementara sinar kuning dari cahaya baterai masih menyorot beberapa kali ke arahku. Di sini, teriak Budi sangat kencang, membuatku semakin berlari dengan kencang menuju Rawat Tiwas. Seketika dari kejauhan orang-orang itu berhenti tepat dari arah suara Budi, membuat aku bisa leluasa untuk berlari. Awalnya ingin aku keluarkan gelang gengge dalam saku celanaku dan membunyikan berkali-kali agar Mayong Hideng bisa menolong Budi. Namun aku urungkan karena sudah menghitung resiko dampaknya dan masih percaya dengan Budi
bisa mengatasi orang-orang itu. Namun tidak bisa menjamin soal Budi mendengarkan ucapan terakhirku dalam perihal jangan ada nyawa yang melayang. Sementara itu tetesan keringat sudah bercucuran, terasa membasahi seluruh badanku. Apalagi malam ini aku mengenakan jaket yang cukup tebal. Sementara dari kejauhan sudah terlihat rawa tiwas yang menjadi tujuanku. Sambil terus berjalan, aku sudah melihat kakek tua barusan yang bertemu di tengah leweng awi kolot, sedang duduk di tepi rawa dengan asap putih rokok yang aku lihat. Sementara kecerik ikan sudah berada tepat di depan lelaki tua itu. Bisa-bisanya hanya memandangi bangkai kambing yang mengambang si kakek tua itu. Ucapku terus mengatur nafas yang sudah ngos-ngosan berjalan menuruni sebuah jalan yang sebelumnya dilalui Alda dan Bu Rohmah, juga para anak buahnya itu. Lelaki tua itu hanya menggerakkan tangannya ke arah golok tanpa berbalik badan. Ketika mendengar langkah kakiku yang semakin mendekat, "Assalamualaikum, permisi bah," ucapku perlahan sambil menundukkan kepala. Lelaki berusia lebih tua dari Ki Dudui berbalik badan dengan cepat, sambil menarik goloknya dengan cepat. "Waalaikumsalam. Saya yakin kamu bukan sembarangan orang. Tapi katakan apa tujuanmu sebenarnya malam ini datang ke sini dan masuk ke leweng awi kolot untuk menuju kampung Sakalananggor?" Ucap lelaki tua perlahan sambil memasukkan kembali goloknya sampai terdengar jelas berbenturan dengan sangkarnya, membuatku sangat kaget. Aku tidak langsung menjawab. Duduk bersila di dekat lelaki tua dan merasakan bahwa lelaki tua ini juga bukan orang biasa saja. "Minum, terdengar nafasmu kamu sehabis berlari. Mana teman kamu satunya lagi? Jangan bilang mati di leweng awi kolot. Menambah pekerjaan saya selain harus membereskan bangkai-bangkai yang mengambang itu," ucap lelaki tua sambil memberikan satu botol air minum yang dikeluarkan di dalam kecerik. Aku sangat kaget dengan ucapan lelaki tua yang berada di sampingku. "Terima kasih bah. Masih di belakang teman saya sebentar lagi menyusul membereskan dulu urusannya," jawabku perlahan dan merasa bahwa lelaki tua ini bisa memberikan sesuatu yang ingin aku ketahui. Sambil beberapa kali aku melihat ke bagian belakang menunggu Budi kembali. Kepala lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali seolah tidak percaya dengan ucapan yang barusan keluar dari mulutku. "Sejak bertemu dengan kamu di dalam leweng dan teman kamu yang berambut gondrong, malam ini seperti memberikan jawaban yang bertahun-tahun saya tunggu. Saya sesepuh dari kampung Sakalananggor. Tidak pernah ada yang berani masuk ke dalam leweng itu kecuali saya dan para anjing-anjing Romlah. Itu tujuan kamu malam ini datang," ucap lelaki tua sambil melihat ke arahku. Sementara pandanganku masih memperhatikan bangkai-bangkai kambing yang mengambang. Membayangkan betapa besarnya buaya yang sebelumnya menjemput nenek tua. "Salah satunya itu bah, maaf sebelumnya. Abah tahu betul soal keluarga Rohmah?" tanyaku perlahan, walaupun terus mengatur diriku agar tenang, karena harus membagi pikiran antara Budi dan orang-orang di rumah. "Sudah, jangan cemas. Jangan selalu melihat ke belakang. Anjing-anjing Romlah tidak akan sampai mengejar ke sini. Namun teman kamu belum pasti bisa selamat nyawanya. Saya lebih dulu tahu tentang Rawa Tiwas dan Talaga Cindek ini," jawab lelaki tua semakin serius ucapannya. Membuatku semakin yakin bahwa orang yang berada di sampingku bukan bagian dari orang-orang Ibu Romlah. Dan aku tetap yakin Budi pasti bisa mengatasi hal seperti itu. "Kakek saya menyebutnya Talaga Mayit bah. Mustika dan selendang yang saya cari asal muasalnya bah. Karena Romlah sudah membangkitkan apa yang sudah mati di Talaga Mayit ini. Kakek saya bilang seperti itu," jawabku perlahan. Tiba-tiba lelaki tua itu langsung berjongkok dan melihat heran ke arahku, disusul oleh bergeraknya bangkai-bangkai di atas air Rawa Tiwas. "Siapa kamu sebenarnya anak muda? Jawab. Jangan sampai saya habisi juga kamu malam ini,"
ucap lelaki tua itu sambil menarik goloknya keluar dari sangkar. Nama saya Dikjaya Adigunagama, bah. Maaf jika membuat abah marah. Kedatangan saya hanya itu, tidak lebih. Napak tilas jejak buyut pada masanya masih hidup, jawabku perlahan sambil menundukkan kepala. Aku terus saja menunduk, walaupun aku sangat kaget ketika melihat golok yang terlihat tajam itu tiba-tiba jatuh begitu saja di hadapanku. Ki Adigunarus Dilangsamana? Bahkan ada nama Ki Langsa dalam nama lengkap kamu? Ucap lelaki tua, sangat kaget. Ki Dudui nama kakek saya, dan yang abah sebut namanya buyut saya, jawabku perlahan. Lelaki tua itu langsung terdiam dan duduk tepat di hadapanku. Perlahan kepalanya menunduk. Ampun Paralun, tidak ada maksud buruk dalam hati saya. Namun saya bingung ketika datang lelaki muda masuk ke dalam leweng awi kolot dan semua makhluk penunggu hanya berdiam tanpa bergerak sedikit pun. Tidak seperti biasanya. Apalagi ketika sampai rawat tiwas. Romlah sudah memanggil Nipiah dan saya yakin kamu melihat semuanya. Namun keadaan kamu masih bisa baik-baik saja. Saya Abah Dewo Karta, sesepuh dari kampung sini, jawab Bah Dewo, terus saja menundukkan kepalanya. Belum sempat aku menjawab ucapan Bah Dewo, terdengar suara gesekan langkah kaki semakin perlahan, membuat aku langsung berbalik badan. Bud, ucapku kaget. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali. Dengan keadaan biasa saja, dan masih tetap menggunakan topi, juga menggendong tas pancingan. Sudah beres gak, Mak? Ucap Budi langsung berlari ke arah Bah Dewo sambil mengeluarkan pisaunya di balik pinggangnya itu. Bud, jangan, apa-apaan kamu ini? Jangan, Bud, bentakku kencang. Kenapa ada golok yang keluar dari sangkarnya? Jangankan lelaki tua ini, jika perlu aku habisi semua di rumah Romlah, Gam. Siapapun yang berani melakukan hal itu pada kamu, Gama. Angkat kepalamu, bajingan, bentak Budi dengan emosi, langsung menjambak rambut Bah Dewo sekuat tenaganya, tanpa ada sedikit pun perlawanan dari Bah Dewo. Ampun, maafkan saya, ucap Bah Dewo terbata-bata, dan sangat kaget dengan kelakuan Budi, karena melihat golok tajam masih tergeletak tepat di depan aku yang masih duduk. Budi, lepaskan Bah Dewo. Bah Dewo sesepuh kampung Sakalananggor, mengetahui silsilah keluarga kita. Lepaskan Budi, jangan, ucapku sambil berdiri. Budi langsung melepaskan jambakan rambut Bah Dewo dengan perlahan, sambil mengatur nafasnya dan memasukkan kembali pisau tajam ke balik pinggangnya itu. Budi namanya, Bah. Panjang ceritanya. Sudah ikut pada kakek dan keluargaku, ucapku setelah melihat Budi duduk dan mengeluarkan air di dalam tas pancingan. Bah Dewo hanya mengelap air mata yang keluar karena menahan kesakitan yang telah Budi lakukan. Lalu dengan perlahan memasukkan golok ke dalam sangkarnya. Bah Dewo, tolong maafkan kelakuan Budi. Saya ingin tahu semua tentang keluarga Bu Rohmah. Dan benar Abah tahu soal Ki Langsamana. Jangan menunduk seperti itu, Bah, tanyaku perlahan. Bah Dewo lagi-lagi hanya menganggukkan kepalanya. Apalagi setelah Budi berikan air minum kepada Bah Dewo. Ki Langsamana pada zamannya hidup lama bersama Ki Anam di ujung Rawatiwas sana, ucap Bah Dewo sambil menunjuk sebuah bukit kecil di ujung Rawatiwas. Namun seperti sangat ketakutan sekali. Bahkan aku cukup kaget ketika mendengar satu nama Ki Anam yang disebutkan Bah Dewo malam ini. Apalagi tiba-tiba angin kembali kencang, membuatku langsung menyimpan satu nama, yaitu Ki Anam yang akan aku tanyakan kepada Ki Dudui. Siapa sebenarnya Romlah itu, Bah? Saud Budi perlahan. Setelah membakar rokoknya, pertanda keadaannya jauh lebih tenang dari barusan. Lupa tepatnya kapan Pak Adi Wangsa suaminya meninggal, dan tidak pasti apa semua diawali oleh Pak Adi atau tidak. Yang Abah ingat, setelah itulah Bu Romlah sering berkunjung ke seberang Rawatiwas hingga bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas. Perlahan, tanah leweng awi kolot setengahnya yang satu arah menuju kandang dan rumahnya bisa dibeli pada warga, hingga yang Abah tahu melakukan akad jiwa setelah mendapatkan mustika
dan selendang hitam nipia yang sudah puluhan tahun dilenyapkan oleh Kilang Samana. Ucap Mbah Dewo perlahan menjelaskan, sambil matanya berkali-kali melihat ke arah seberang rawa tiwas, hampir sama dengan cerita Ki Dudui. Mata Budi terus saja beberapa kali melihat ke belakang ke arah Leweng Awi Kolot. Sementara aku mendengarkan sesuatu hal yang baru aku ketahui soal suaminya Bu Romlah dan bapaknya Alda, membuatku menyimpan baik-baik cerita dari Mbah Dewo malam ini. Sementara malam semakin larut. "Alda?" tanyaku tiba-tiba. "Alda sakit telah lama setelah menikah. Berbarengan anak Abah sembuh dan dibawa oleh Bu Romlah untuk bekerja di rumahnya sebagai jaminan agar Abah tidak mengganggu apapun yang dilakukannya di rawa ini yang sudah Abah jaga sejak dari kecil, meneruskan almarhum bapak," jawab Mbah Dewo seperti membuka ingatan di dalam isi kepalanya. "Anak Abah siapa? Sobar?" tanyaku semakin penasaran. "Bukan, Cenap," jawab Mbah Dewo sambil aku lihat meneteskan air matanya. Aku langsung teringat perempuan yang berpenampilan seperti orang gila ketika berkunjung ke rumah Alda. Bahkan Kang Ito, suaminya Alda, menyebut Bi Jenab salah satu orang kepercayaan Bu Romlah. Bahkan Budi langsung terlihat kaget mendengar ucapan Mbah Dewo. "Tolong selamatkan Jenab. Kasihan dia tidak tahu apapun. Hanya karena kesalahan Abah terlalu percaya niatan baik Bu Romlah. Setiap selesai Bu Romlah melakukan ritual micen embek atau buang kambing ke rawa ini, Abah yang bersihkan karena tidak ingin membuat warga semakin gempar dengan kelakuan Bu Romlah. Melawan berarti mati," ucap Mbah Dewo terbata-bata. "Gama, ada orang di atas," bentak Budi tiba-tiba sambil berdiri. "Lari cepat, itu pasti Sobar ke arah sana, biar Abah yang urus. Sebagai ucapan maaf baru sana. Semoga Abah dimaafkan ya," sahut Mbah Dewo. "Terima kasih Bah. Di mana rumah Abah?" tanyaku sambil berdiri. "Ujung kampung Sakalananggor. Jangan berkunjung, kasihanilah Abah ini. Tidak mau Jenab dijadikan tumbal oleh Roma. Tolong jangan," jawab Mbah Dewo. "Ayo cepat, tidak banyak waktu," bentak Budi menarik tanganku. Walaupun aku melihat Budi sempat menatap tajam ke arah Mbah Dewo dan seperti memikirkan sesuatu, aku langsung merasakan sebuah rasa panas dari batu kecil mustika yang berada di dalam saku celana ketika melihat ke arah seberang rawa tiwas. Dengan cepat segera aku keluarkan batu yang awalnya berwarna abu tua dan tiba-tiba menyala merah, namun tidak terlalu terang, mengeluarkan panas semakin terasa dari genggaman telapak tanganku. Mungkin dari sanalah semuanya dihidupkan kembali, ucapku terus mengikuti langkah Budi, menerobos dedaunan tinggi di samping rawa tiwas menuju talaga mayit. "Arah sana Gam, cepat," ucap Budi terus berjalan tergesa-gesa. Aku melihat Mbah Dewo bahkan sudah mulai membersihkan bangkai-bangkai kambing yang mengambang, sementara Sobar tidak kunjung aku lihat menghampiri Mbah Dewo. Jangan sampai niat baiknya Mbah Dewo memberikan apa yang ingin aku ketahui, mencelakai anaknya Bi Jenab, ucapku dalam hati. Masih dibuat tidak percaya bisa bertemu dengan bapaknya Bi Jenab dan memiliki cerita yang cukup kelam. Setelah melewati rumput-rumput yang tinggi, aku sudah kembali melihat Rakit Darman berjajar, walaupun kedatanganku kali ini dari arah samping. "Bud, tidak mungkin kita bermalam di sini," ucapku sambil mengikuti Budi yang sudah duduk di atas rumput. Hanya ada cahaya dari sinar bulan malam ini yang memantulkan cahayanya ke atas air talaga Cindek. "Makin sulit, masalahnya bakalan rumit Gam, percaya padaku," ucap Budi tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. "Aku juga berpikir seperti itu Bud. Sebentar," ucapku langsung mengeluarkan handphone dan mencari nomor bapak perahu yang sebelumnya mengantarkan aku. "Halo Pak, bisa jemput sekarang?" ucapku ketika panggilan langsung diterima. "Oh, ini yang di Rakit Darman ya?" jawab bapak langsung mengenali namaku. "Betul Pak, tapi di paling ujung ya." "Gimana?" jawabku berusaha agar nantinya perahu tidak akan melihat ke rawa tiwas di mana Mbah Dewo sedang membawa bangkai kambing. "Bisa-bisa, tapi ini sudah larut malam sekali. Sudah hampir jam 1. Gimana kalau ongkosnya ditambah sedikit?" ucap bapak. Beruntungnya setelah aku paham dan bilang akan membayarnya 2 kali lipat, membuat bapak itu akan segera datang menjemput. "Pindah ke Rakit Darman paling ujung Bud,"
ucapku langsung berjalan kembali. Sesampainya di rakit pemancingan Darman paling ujung, Budi terus saja memperhatikan ke arah belakang, karena masih bisa dilihat dengan jelas dari atas leweng awi kolot. Takut kejadian sobar barusan terulang lagi. Sementara aku terus saja berpikir langkah selanjutnya yang akan aku ambil setelah mengetahui sedikit tentang tempat-tempat yang malam ini sudah aku lalui, termasuk cerita dari Bah Dewo dan sebuah nama yang membuat aku semakin penasaran selain Nipia, yaitu Ki Anam yang Bah Dewo katakan Ki Langsamana pernah hidup lama bersamanya. "Aman Gam," ucap Budi duduk di sebelahku. Aku terus saja memandang lurus ke depan, melihat hamparan luas Talaga Cindek, sementara jarak dengan air masih cukup jauh. "Semoga tidak lama Bapak yang jemput ya Bud. Semakin bahaya kita berdiam lama di sini," ucapku mulai cemas. Tidak berselang lama setelah berbatang-batang rokok Budi hisap, sebuah cahaya lampu berwarna kuning dari kejauhan sudah aku lihat, membuat aku dan Budi berjalan ke arah tepi air agar mempermudah dan semakin cepat meninggalkan tempat ini. "Ayo Gam, cepat, sudah semakin dekat," ucap Budi. Tiba-tiba aku dan Budi langsung dibuat terkejut ketika melihat ke arah air yang sudah dekat dengan kaki. Ikan-ikan yang banyak langsung bermunculan dan mendekati begitu saja ke arahku. "Bud, ini," ucapku heran. "Kalaweng jadi meong hidung, ke hutan jadi kucing hitam, ke air ikan akan mendekat," jawab Budi sambil menundukkan kepalanya. "Gelangking Ki Langsamana," ucapku perlahan, dibarengin berdirinya seluruh bulu pundakku. Karena baru pertama kali menyaksikan hal seperti ini, menjawab semua apa yang pernah Ki Dudui ceritakan soal Ki Langsamana. Bahkan semakin mendekat perahu bersama ombaknya itu, sama sekali tidak membuyarkan ikan-ikan yang berkumpul banyak itu pergi. Tetap saja berputar-putar tidak jauh dari kakiku yang menunggu perahu semakin mendekat. "Ayo naik," teriak Bapak dengan suara mesin perahu yang sudah terdengar berisik. Budi langsung naik terlebih dahulu, membuat aku mendorong ujung depan perahu. Beruntungnya dari belakang Bapak pengemudi tidak melihat kejadian ikan itu. "Baru pertama kali saya jemput orang yang mancing sore pulang larut malam, tidak bawa ikan, malah tas pancingnya ada darahnya begitu," ucap Bapak dengan sangat kencang, membuat aku langsung melihat ke arah Budi yang duduk di belakangku. "Budi," ucapku. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja, tanpa menjawab ucapanku. Dan aku yakin di dalam leweng awi kolot sudah ada yang diperbuat Budi, yang pasti semakin memperkeruh masalah malam ini. Setelah perahu berputar dan perlahan menjauh dari rakit pemancingan Darman, aku masih penasaran pada seberang rawa tiwas yang pasti bisa aku lihat jelas malam ini, membuatku berbalik badan ke arah Budi. "Nipia," ucapku dalam hati. Seorang nenek tua yang sudah aku lihat sebelumnya bersama Bu Romlah sudah berdiri mematung di tempat aku dan Budi barusan menunggu perahu tiba. Bahkan ketika perahu berjalan cukup kencang, nenek tua itu masih saja mematung dan tidak bergerak sama sekali. "Sudah tanggung seperti ini," ucapku dalam hati. Tiba-tiba terdengar cukup keras suara tertawa perempuan di Talaga Cindek dengan suara yang melengking, membuat Budi dan Bapak yang mengendalikan laju perahu dibuat kaget. Begitu juga dengan aku. "Dari Nipia suara itu," ucapku dalam hati, meyakini kedepannya akan terjadi sesuatu hal yang semakin berbahaya. Sementara laju perahu tidak terasa semakin kencang, membuatku semakin menjauh dari sebuah tempat yang masih menyimpan sesuatu hal yang harus aku ketahui di balik tujuan dan kedatanganku. Bersamanya angin dini hari yang semakin terasa dingin, perlahan aku sudah berjalan dan turun dari perahu. Walaupun Bapak itu melepas kepergian aku dan Budi dengan tatapan heran. Apalagi sudah berbulan-bulan lamanya baru kali ini menjemput orang yang pulang mancing dini hari. Aku dan Budi langsung kembali menaiki kendaraan roda 2 untuk kembali pulang. Setelah membayar uang parkir yang hanya aku simpan di atas teras, karena penjaga penitipan motor sudah tertidur lelap. Budi yang mengendarai motor tiba-tiba berhenti di tepi jalan. Walaupun dari tadi tidak ada ucapan apapun lagi yang keluar dari mulutnya itu. "Bud," ucapku sambil mengikuti langkahnya. "Sebentar Gam, besok tolong ganti 3 pancingan punya Darman ya, patah semua," jawab Budi sambil membuka isi tasnya. "Astagfirullah Budi," ucapku sangat kaget
ketika melihat panjangnya alat pancing beberapa ada yang patah, bahkan sudah terlihat ada bekas darah. Sengaja aku pungut semua agar tidak meninggalkan jejak. Tidak sampai mati orang-orangnya kok, hanya terluka parah saja. Masih pada bisa kembali ke rumah Romlah kok Gam, jawab Budi dengan dinginnya, mengelap darah di bekas pancingan menggunakan topi, kemudian membuangnya begitu saja. Bud, awas saja sampai ada yang sampai mati. Ucapku masih tidak percaya Budi hanya menggunakan pancingan bisa membuat orang-orang yang mengejar di dalam leweng awi kolot mengeluarkan darah sebanyak itu. Sosok di dalam leweng awi kolot, semuanya hanya diam, aneh. Setelah suara langkah kaki besar seperti Mayong Hideng mendekat ke arahku Gam, jawab Budi perlahan. Kembali berjalan ke arah motor setelah membersihkan bekas bercak darah di tas pancingan milik Darman itu. Kalau bukan Gilang Sabut, tapi aku harus mencari cara melihat keadaan Alda di rumahnya Bud. Secepatnya, apalagi ini hari Sabtu dan besok Minggu masih ada waktu. Sebelum kembali mengajar, jawabku, merasakan kecemasan yang berlebih sekarang pada Alda, apalagi sudah mengetahui sedikit perihal Bi Jenab, anak dari Bah Dewo. Setelah melewati perjalanan cukup melelahkan, bahkan baru terasa semua rasa pegal di seluruh badanku ketika motor yang Budi kendarai sudah memasuki jalan utama menuju rumah. Apalagi ketika melihat handphone sama sekali tidak ada kabar dari Dewi dan jam sudah hampir pukul 3 dini hari. Jangan bangunkan Mang Tahrim Gam, kasihan, biar aku saja yang buka gembok gerbang, ucap Budi sambil turun dari motornya. Jangan Bud, masa harus setiap kamu datang atau pulang malam hari dari rumah ini? Paginya Dewi harus mengganti kunci gembok yang rusak. Jawabku langsung menahan pundak Budi. Kasihan padahal, jawab Budi dengan kesal. Setelah Mang Tahrim terbangun karena suara panggilanku cukup kencang dan perlahan gerbang rumah langsung dibuka, aku masih melihat motor Mang Idim masih terparkir di halaman rumah. Kenapa masih pada di luar? Bukannya masuk ke dalam rumah? Ucapku melihat Mang Idim sedang bersila di atas sajadah menghadap ke arah kiblat dan Ki Dudui sedang merokok saja. Assalamualaikum kek, ucapku perlahan sambil mencium tangan Ki Dudui. Waalaikumsalam. Sejak kamu pergi dan barusan gerbang dibuka, tenang rasanya perasaan kakek Gam. Rumah dan semuanya aman, tidak ada gangguan apapun. Ini minum dulu, sudah kakek siapkan, jawab Ki Dudui. Anehnya Mang Idim sama sekali tidak bergerak dalam duduk silanya dan matanya masih terpejam. Budi juga langsung mencium tangan Ki Dudui sambil melepas tas pancingnya. Dapat Bud ikannya? Tanya Ki Dudui tiba-tiba. 3 orang. Alat pancing Darman rusak kek, maaf. Sisanya sosok di dalam leweng awi kolot dan rawatiwas. Tidak ada yang terlalu dikhawatirkan. Hanya saja Nipiah dan Romlah semakin berbahaya. Pada Alda, itu saja ikan yang Budi dapat, jawab Budi menjelaskan. Aku bertemu dengan Bah Dewa Karta. Mengetahui siapa Gilang Samana juga kek, sautku perlahan. Ki Dudui hanya tersenyum dan menganggukkan kepala ketika mendengar penjelasan Budi dan nama yang barusan aku sebut. Apa dia menyebut nama Ki Anam juga Gam? Tanya Ki Dudui perlahan. Aku hanya menganggukkan kepala saja dan kembali teringat nama itu disebut Bah Dewo. Apalagi aku juga ceritakan semuanya, termasuk satu tempat yaitu seberang Rawatiwas. Benar semua itu Gam, Bapak tiri Gilang Samana, ucap Ki Dudui tiba-tiba, membuat rasa penasaranku pada Ki Anam hadir begitu saja. Apalagi ingat ucapan Bah Dewo pernah hidup lama di dekat Rawatiwas. Ki, bahaya, ucap Mang Idim tiba-tiba, bahkan baru menyadari aku dan Budi sudah tiba. Kenapa Mang? Tanyaku kaget. Kepala-kepala tumbal itu ternyata sudah ditanam hampir penjuru rumahnya. Semoga penglihatan Amang salah. Malam tadi itu jiwa Alda sudah akan diberikan kepada Nipiah. Tapi kedatangan Gama dan Budi yang diketahui Romlah membuatnya mengurungkan niat dan sekarang Romlah sedang marah-marah. Malah, ucap Mang Idim masih duduk di atas sajadahnya. Malah kenapa Bah? Maaf, sahut Budi tiba-tiba. Katakan saja Dim, anak-anak ini sudah bisa berpikir apa yang seharusnya diperbuat, ucap Ki Dudui. Malah tahu Gama keturunan Gilang Samana, jawab Mang Idim dengan sangat cemas. Pasti seperti itu,
Kalau bukan, siapa juga kepalanya yang bakalan utuh keluar dari lubang awi kolot, rawat tiwas dan talaga cindek. Apalagi sudah melihat Nipia. Harusnya kalau bukan Kilang Samana, Gama dan Budi tinggal nama kembali ke rumah ini, jawab Ki Dudui menjelaskan. Walaupun ucapan Ki Dudui tidak jarang membuatku semakin cemas pada keadaan yang akan terjadi ke depannya. Gama harus cepat mencari cara agar bisa menyelamatkan Alda dan membawa batu mustika dan selendang hitam itu. Semuanya sudah terlanjur. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Teguh Falufi @QWERTY-PINK, penulisnya. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sejauh ini hanya di Fakta Sejarah. Sampai jumpa ya di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.